jam, puji Tuhan dari Satreskrim Polres Tomon berhasil menangkap pelaku. Untuk TKP sendiri di Kelurahan Matani 2, Tomon Tengah, dengan korban atas nama Diego, umur 23 tahun. Untuk pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu yang pertama RP, umur 18 tahun, dan yang kedua WN, usia 20 tahun, kedua-duanya warga Matani, Tomon Tengah, Kota Tomon. Untuk barang bukti, coba diangkat Pak Kasar. Ini adalah sajam yang digunakan oleh pelaku utama, di mana menusuk korban sebanyak 2 kali. Kemudian, sudah fotonya? Belum? Kemudian juga ada batu yang digunakan untuk menganiaya korban pada saat itu. Batu atau hollow brick. Untuk modus, jadi modus ini pembunuhan ini terjadi karena faktor cemburu kepada korban oleh pelaku utama yaitu RP. Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 338, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bagus juga. Sebentar, yang pertama dulu. Tadi apa? Pak, untuk kronologisnya seperti apa? Kronologis detailnya. Oke, yang kedua? Peran dari masing-masing tersangka. Sudah, 2 aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kan tadi bilang berawal dari cemburu. Nah, itu awalnya itu jalan ceritanya seperti bagaimana kok sampai dikatakan Berarti kronologis dulu ya, sama juga. Oke. Ya, nanti kita jelaskan ya. Nanti akan dijawab pasal tersebut ya. Mohon izin Komnas. Baik, terima kasih rekan atas pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin kronologis supaya langsung bisa dipaham. Kronologis singkatnya, jadi sebelumnya korban pelaku ini bersama pacarnya ini dia di Woloan. Kemudian karena korban ini driver online, ada pesan melalui aplikasi. Namun saat itu tidak sempat korban ke arah Woloan, itu sudah di cancel. Nah, di situ ada hanya berlanjut pada chatting WA karena terkait dengan proses pembatalan driver online ini. Kemudian pada saat pelaku dan pacarnya juga ada saksi lain pulang ke Matani, korban itu sudah ada di titik sampai situ. Ya. Jadi korban dahulu ada di situ, selanjutnya para tersangka dan ada saksi juga. Kebetulan rumah tersangka ini tidak jauh dari TKP. Mereka ada ke rumah dulu, kemudian karena masih dia pelaku ini membaca chatting WA antara pacar korban dan pacar pelaku dan korban, selanjutnya yang bersangkutan merasa emosi, ya. Dia mengambil barang tajam yang ada di pisau yang ada di rumahnya, mendekat dan panggil lelaki yang inisial WM. Dia panggil bersama-sama dengan dia, pergi mendekati korban. Kemudian dia lebih dulu yang melakukan pukulan dengan tangan kanan. Selanjutnya dengan barang tajam yang pisau yang dibawa, dia tusuk di bagian perut 1 kali. Lanjut korban jatuh, dia tusuk 1 kali. Akhirnya korban, pada saat korban sudah terjatuh, yang satu yang tersangka kedua di WM, dia memukul dengan hollow brick gitu. Sementara
saksi yang lain yang juga sempat kami amankan, kenapa dia tersangka? Jadi ada saksi yang melihat bahwa yang bersangkutan ini sama-sama dengan yang bersangkutan, hanya ikut dari belakang. Dan memang sampai saat ini ada belum unsur untuk menetapkan dia tersangka belum terpenuhi, karena memang dari keterangan saksi yang ada sebatas hanya ada di TKP waktu itu. Jadi memang kami amankan kebetulan orang yang ada di TKP, dan mereka kita ketemu di perkebunan ada sama-sama, sehingga kami harus amankan secara bersama untuk membuat lebih terang proses perkara yang kami laksanakan. Mungkin itu kronologisnya. Yang kedua, ada tadi peran sudah, kronologis sudah. Oh sudah, peran sudah, jelas. Pak, ganti satu Pak. Untuk rekonstruksinya. Nanti rekonstruksi mungkin setelah proses penyidikan, kalau sudah ini baru kita laksanakan rekonstruksi. Ya, kronologis sudah jelas. Ya Pak. Pak, satu lagi. Ya. Yang wanita yang melakukan chatting dengan korban, apakah dia tidak ada unsur untuk ditetapkan jadi tersangka? Padahal dalangnya kan dia. Nah, itu kan dilihat dari peristiwanya seperti apa. Seperti yang tadi mungkin ada rekan lain tanyakan, kenapa yang diamankan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Setelah kita melakukan proses penyidikan, melihat keterangan-keterangan saksi yang ada, petunjuk yang ada, yang terlibat langsung, dan akhirnya kami tetapkan tersangka hanya 2 orang. Karena yang pacar pelaku ini sampai sekarang belum ada keterlibatan secara langsung. Ya, jadi masih diperiksa sebagai saksi. Begitu juga 1 orang lainnya. Kalau yang ini tadi kembali ke peran, yang tersangka utama jelas RP dia yang memukul dan menikam, yang WM memukul korban. Begitu. Ada lagi? Habis? Ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan selain ketiga kasus ini? Ya, mereka dalam kondisi pengaruh miras pada saat kejadian. 2, pelaku utama 2. Di Lingkar Timur, jadi kisaran berapa ratus meter? Sekitar 2 kilo dari TKP. Jadi setelah kejadian mereka menyembunyikan diri di kebun-kebun, dan kemudian dari tim besar Polres Tomon menangkap mereka bersama-sama di sana beserta barang buktinya. Ada lagi? Cukup? Kasus lain? Ada lagi? Jelas ya? Di kasus ini tersangka dengan korban sebelumnya tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi sebelumnya. Jadi tadi yang Seperti yang korban ini maksudnya. Jadi yang dijelaskan tadi sama Kasat Reskrim, kan korban ini kan driver ojol ya, ojek online. Jadi korban pacar tersangka ini intinya pertama mau pesan ojol, kemudian atas penyampaian dari tersangka suruh di cancel, tapi dari korban masih berkomunikasi via WA pada saat itu. Nah, kemudian di aplikasi itu kan terbaca tempat pemesanan di mana, tujuan di mana. Kemudian korban itu sudah standby di tempat tujuan. Karena masih WA terus, akhirnya pelaku mendatangi korban. Kalau dia nggak balas WA mungkin ya gitulah. Ada lagi? Pak, bisa detail isi chattingan yang membuat tersangka Ya, Pak. marah? Masih detail WA. Detail WA yang membuat PSK marah. Masih mau perkembangan. Ya. Pada unsur Ada lagi? Cukup? Pak, pelaku ada catatan kriminal sebelumnya atau? Kalau pelaku dulu pernah terlibat 351 juga. yang mana, Pak? Mana dia? Yang pelaku utama RP. Namun waktu itu sudah
Ya, jadi waktu itu sampai sidang juga. Pada saat masih dalam status anak. Ya. Sekarang kan dia 18 tahun, baru 18 tahun dia. Pembongkaran pasar tidak pernah terlibat pelaku. Pembongkaran pasar. Iya. Maksudnya? Pernah terlibat di pembongkaran pasar mungkin pelaku. Belum pernah. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Dengan ada kejadian seperti ini, apakah dari pihak aparat untuk akan berarti bisa melakukan patroli secara rutin? Ya, nanti itu di kesimpulan saja. Ada lagi? Sudah ya? Jadi rekan-rekan, dalam kesempatan ini kami Polres Tomon tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat terkait dengan curanmor, tolong juga jaga kendaraan masing-masing, jaga tingkat keamanannya, karena namanya teori kejahatan itu ada niat, ada kesempatan. Kalau mungkin masing-masing warga itu memperkuat sistem keamanannya masing-masing, seperti yang tadi kan modusnya itu dia akan mencari yang tidak terkunci leher. Kalau mungkin kendaraan kita parkir di tempat yang aman, kemudian terkunci leher dan mungkin ada kunci tambahan lainnya, mungkin niat si pelaku itu akan terkurung dengan sendirinya. Kembali, perkuat sistem keamanan masing-masing, jangan memberikan kesempatan kepada pelaku. Kemudian terkait dengan kasus judi, silakan jauhi judi online karena itu akan merugikan diri masing-masing, begitu juga keluarga. Dan terkait dengan tadi yang kasus pembunuhan, untuk kasus pembunuhan ini, untuk miras kalau bisa berhenti, karena kadang-kadang dalam pengaruh miras tentunya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas nalar logika kita pada saat kita sadar. Nanti pada saat kita sadar baru mungkin kita akan menyesal kemudian. Menyesal padahal nasi sudah menjadi bubur. Ya. Kembali kami Polres Tomon menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Polres Tomon, karena sebentar lagi kita juga akan pilkada di bulan November nanti, yang sebelumnya akan melaksanakan tahapan kampanye. Mari kita jaga situasi wilayah Polres Tomon tetap dalam keadaan aman dan kondusif, dan mengikuti euforia pilkada ini dengan sehat, saling menjaga. Berbeda-beda pilihan boleh, tetapi keamanan tetap harus dijaga. Sekian, terima kasih. Kami tutup. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.